Halo Mas, semua teman-teman. Sorry, oh ini Mas Kru udah join. Mas Daniel, belum, Kru belum join. Tapi Kru, kita masih menunggu Kru. Right. Oke, kita masih menunggu Kru. By the way, teman-teman semua, terima kasih masih mau join kembali bersama saya. Dan Halo, siaran dari halo dan Halo. Paragraf ya. Terus udah join ya? Oke. Sudah komplit semuanya. Tadi kita udah sempat Mas Daniel tadi kita udah sempat ngobrol sama Pru terkait laut dan diving dan Mas Daniel baru join. Mungkin kita langsung ini aja kali ya. Tadi kita udah dengar dari sisi Pru, mungkin sekarang aku mau dengar nih dari sisi Mas Daniel. Sejauh ini apa sih laut Indonesia yang bagian mana yang paling dari Mas Daniel kan kalau divers juga terutama yang di Raja Ampat. Selain Raja Ampat, adakah laut yang destinasi bahari Indonesia yang mungkin lebih yang sama indahnya dengan Raja Ampat? Please don't mention Raja Ampat karena Mas Daniel sering bolak-balik ke sana gitu. Mungkin selain Raja Ampat mana lagi spot diving yang top gitu dan harus di-visit gitu. Oke. Oke, kalau bicara diving, Ya. ya susah mau dibandingkan destinasi satu sama destinasi lain gitu ya. Setiap orang tapi mungkin punya favorit masing-masing. Tapi kalau untuk saya sih tergantung moodnya pada saat itu gitu ya. Tergantung objektifnya kita nih maunya cari apa. Hmm. Oke. Karena tiap destinasi itu memang punya, kalau saya bilang gini, saya suka makan buah, semua buah tuh saya suka gitu. Cuman sekarang tinggal moodnya apa gitu kan. Jadi kalau kalau mau bandingkan lokasi, Mm-mm. ya sebetulnya tergantung objektif kita mau lihatnya apa gitu pada saat itu. Gitu. Jadi buat saya Indonesia semua bagus, dah kasarnya Mm-mm. sih begitu ya. Gitu. Mm-mm. Tergantung pada saat kita mau visit destinasi itu, mau diving di spot itu, karena kita udah tahu kita mau cari apa di situ, mau lihat apa. Gitu. Oh, jadi belum ini ya, nggak kelihatan ya apanya gitu. Nah, sejauh ini bagaimana Mas kondisi laut Indonesia? Mungkin Mas Daniel bisa update menurut pengamatan Mas Daniel. Eh, Kondisi laut dari sisi apa nih? Maksudnya apa? Lingkungan, Lihat dari lingkungan lingkungan, laut. oke. Tapi oke, dari sisi apa ya, diving lah ya, maksudnya Ya. untuk wisata bahari lah gitu mungkin. Em, ya kita tahu bahwa eh, di sana sini ada masalah. Kita tahu bahwa di beberapa lokasi ada yang namanya coral bleaching karena air lautnya tambah panas. Gitu. Mhm. Kita tahu beberapa lokasi itu sedimentasinya tinggi gitu karena aktivitas di darat juga gitu ya. Ya memang secara overall sih bisa dibilang ini momen dimana kita mesti kasih perhatian Ya. ya. Eh, Lingkungan, alam, laut juga gitu itu punya kemampuan untuk memperbaiki diri gitu. Tapi kalau kerusakannya lebih cepat dari kemampuan dia untuk regenerasi ya Hmm? eh, ya rusak semua gitu ya. Saya mungkin ambil contoh misalnya begini, saya mulai diving udah cukup lama, Mhm. diawali tuh diving di Pulau Seribu gitu. Em, Kelihatan gitu kalau kita sering diving di satu lokasi yang kita lakukan terus menerus gitu, kita bisa lihat gitu penurunannya tuh di mana sih. Hmm. Walaupun terkadang kita juga masih bisa ketemu sesuatu, kita bisa lihat sesuatu yang kita pikir kayaknya, wah kayaknya nggak mungkin nih bisa kita lihat di Pulau Seribu gitu ya. Tapi ternyata ada gitu kan. Em, Ya itu sebenarnya hanya satu bentuk di mana ya laut, alam itu memperbaiki dirinya sendiri lah gitu. Hmm. Nah tapi secara overall kalau kita mau lihat masalah
Pulau Seribu contoh misalnya sedimentasi ya sudah masuk ke tingkat yang cukup mengkhawatirkan gitu ya. Dimana kita tahu sedimen itu membunuh koral, membunuh terumbu karang. Gitu. Nah jadi ya kalau dibilang lingkungan ini eh, saya mau nggak mau mesti bawa juga misalnya Raja Ampat gitu ya. Oke. Pertama kali menyelam di sana di awal tahun 2000 ya. Eh, ya 25 tahun setelah itu gitu kelihatan gitu ya. Eh, ini nggak seperti waktu dulu saya nyelam pertama kali gitu di beberapa lokasi gitu. Jadi memang yang namanya kerusakan itu ya terjadi di sana sini gitu ya. Kerusakan terjadi di sana sini disebabkan oleh apa ya? Ya manusia lah sebetulnya gitu kan aktivitas kita. Gitu. Jadi kalau dibilang kondisinya seperti apa, ya naik turun gitu. Cuman ya kita mesti tahu bahwa kita berada dalam posisi di mana sudah waktunya memberikan atensi lebih gitu. Karena kalau enggak, begitu dia hilang sama sekali dia nggak akan balik lagi. Gitu. Biasanya tadi bilang memberikan atensi lebih lagi. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, publik, dan pemerintah untuk bisa lebih untuk bisa melestarikan ya? Kalau tidak bisa bilang menyelamatkan, melestarikan ya. Ya. Laut kita karena 70% Indonesia itu dari laut ya, isinya laut semua gitu. Nah, bagaimana Betul, menurut Anda? betul. Apa ya banyak ya yang mesti dilakukan banyak gitu. Sekarang gini aja deh, begitu kita menukar alam kita dengan meningkatkan misalnya aktivitas tambang gitu ya, dengan alasan ya negara ini butuh income, butuh masukan segala macam. Ya itu kan short term aja. Gitu. Ya. Ya, bahan tambang itu kan apa namanya habis gitu kan, tidak sustainable. Gitu. Nah setelah itu habis terus apa yang terjadi? Gitu. Hilang. Nah Betul. efek yang terjadi ke lingkungannya seperti apa? Berapa lama kita mesti perbaiki? Gitu. Nah ini kan um, perlu ada pertimbangan yang matang. Gitu ya. Saya tahu negara ini butuh duit, gitu kan. Kita juga semua orang juga butuh uang, gitu. Tapi Betul. perlu perlu ada pertimbangan karena nggak bisa hanya pemimpin ini nggak bisa hanya mikir pada saat ya 2 kali 5 tahun aja gitu ya dia harus mikir bahwa masih ada anak cucu yang lain ya kecuali mikir nggak apa-apa cari duit sebanyak-banyaknya setelah itu kita pindah negara lain gitu ya we don't know gitu tapi kan intinya mesti dipikirin itu boleh nambah nggak masalah tapi kan mesti dilihat mesti diukur gitu. Ya intinya sih grit aja kalau menurut saya kalau mesti dilakukan banyak mesti dilakukan. Saya sendiri mungkin nggak bisa jelasin semuanya gitu tapi ya orang-orang tahulah gitu apa yang kita mesti buat gitu ya tapi ya ini jangan ditukar gitu hanya hanya karena dengan alasan ekonomi gitu ya. Karena gini em, kalau ini akan ada dua hal gitu kan masalah ekonomi sama kondisi ekologi gitu. Oke. Eh, Ekonomi ini ya orang pasti mikirnya gimana hitnya cepet gitu kan prioritinya pasti selalu bicara revenue-nya jangka pendek gitu Oke. bukan kesehatan ekosistem jangka panjang gitu. Nah ini yang saya pikir ya harus diperhatikan. Tadi saya sempat ikut di awal Ya. Mbak Pru sempat bilang kan soal sampah laut segala macam kita punya kok aturannya itu terkait mengenai sampah di laut apakah ada action yang sudah dilakukan sampai saat ini I don't think so gitu kan ya jadi intinya eh, ya itu makanya saya bilang mesti kasih perhatian gitu ya buat kita gitu buat saya dengan teman-teman yang diver ini ya aksi yang bisa kita lakukan ya lingkup kecil nggak apa stay positif aja gitu tapi butuh campur tangan pemerintah tentunya gitu ya dan komitmen betul gitu untuk melakukan sesuatu. Berarti regulasinya tidak ada, Mas, sebenarnya untuk mengatur masalah bahari ini. Oh, kalau mau bicara regulasi Indonesia sih nggak kalah bisa regulasi. Tidak, Boleh kalau kita lihat di tidak manapun gitu tidak regulasinya lagi. banyak. Tapi kan sekarang masalah bagaimana penegakan aturannya eh, yang di atas kertas sama yang di lapangan itu kan dua hal yang berbeda. Gitu kan. Um,
Mas Daniel, ini ada pertanyaan dari Mbak Dini Liputan. Kerusakannya seberapa parah sih Mas di Raja Ampat bila dibandingkan ketika tahun 2000-an? Mungkin Mas Daniel bisa lebih menjelaskan. Lebih ini kenapa Em, di koralnya warnanya pink sekarang menjadi ungu mungkin seperti itu. Yaitu secara ilmiah itu adalah tanda-tanda mungkin begitu mungkin. Oke, Baik. kalau kalau mau bicara kerusakan sebesar apa ya itu mesti diukur ilmiah ya, gitu. Maksudnya dengan riset segala macam mesti pure lah gitu. Ini kan em, saya hanya apa ya, menyampaikan itu concern. Contoh gini misalnya, kita bicara pemutihan karang, ya, Mm-mm. coral bleaching. Coral Mm. bleaching ini terjadi pada saat temperatur air itu naik, ya, panas gitu kan. Dia mati lah sebetulnya gitu, Betul, koralnya itu mati gitu ya, betul. jadi putih. Gitu. Mm-mm. Nah, em, yang saya tahu, pengalaman saya sebelumnya bolak-balik gitu di sana. Coral di Raja Ampat itu cukup resilient terhadap perubahan temperatur yang sangat jauh gitu ya. Sampai panas, kemudian dingin, panas, dingin. Karena apa? Ada beberapa daerah itu yang begitu surut, dia sangat sangat apa ya, hampir hampir terekspos di atas air gitu. Ya, kemudian balik lagi gitu, pasang, dia ketutup lagi. Koralnya nggak mati-mati gitu. Hmm. Dan itu sudah terjadi cukup cukup lama gitu. Dengan catatan ya kondisi airnya kan bagus, nutrisinya seimbang dan seterusnya dan seterusnya. Um, nah, begitu ada penyakit ya, koral di Mhm, beberapa daerah misalnya, mhm. walaupun nggak semua tapi beberapa daerah itu ditemukan white band disease ya, namanya gitu. Jadi ada penyakit koral yang disebabkan oleh uh, apa ya bakteri yang dari manusia, biasanya datangnya dari kotoran manusia gitu. Nah, dia itu ternyata ya buat penyakit di koral, melemahkan kondisi koral itu. Jadi begitu ada perubahan temperatur, mati koralnya gitu kan. Oh, Sudah mulai gitu. terjadi di beberapa lokasi gitu. Um, saya pernah ngobrol dengan teman yang juga ahli koral. Mhm, eh Semua orang kan selalu ngobrol ya secara awam gitu ya. Kita mhm, mhm. saya bukan edukasi pendidikan saya bukan orang apa marine biology atau apapun gitu. Jadi semua yang saya pelajari ya betul-betul hanya karena baca sendiri ngobrol gitu. Betul. Nah, ngobrol gitu sama dia gitu. Dia selalu bilang gitu. Bi, ini kondisinya dulu dibanding sekarang itu seperti apa sih? Gitu. Jadi dia banyaklah menjelaskan Mhm. um, apa namanya Perubahan. ya berdasarkan dia sebagai seorang saintis lah gitu, ahli koral. Ya muncul kekhawatiran sebenarnya dari dia gitu. Kalau uh, itu benar apa yang dikatakan orang gitu bahwa koralnya terumbu karang di Raja Ampat itu begitu uh, apa, sangat bagus, sangat indah apa segala macam gitu. Dia sudah melihat banyak faktor-faktor yang justru ini nggak bakal lama lagi nih. Gitu. Tapi nggak bakal lama lagi kita nggak pernah tahu ya berapa lama gitu kan. Itu sekali lagi mesti di study gitu. Nah, jadi memang kalau kalau tadi pertanyaannya seperti itu kita sudah mulai melihat gitu di beberapa lokasi gitu. Terus belum lagi pernah ingat beberapa tahun lalu yang ada kapal Iya, eh, kapal ikhtiar itu. pesiar Betul. yang orang Bagus banget itu. memang cukup besar gitu kerusakan yang disebabkan oleh kapal itu yang running ground di coral gitu ya, patah banyak rusak gitu. Sudah mulai tumbuh lagi gitu. Tapi ya kan nggak akan butuh waktu lebih lama lagi puluhan tahun gitu untuk bisa kembali seperti sebelumnya gitu. Dan sampai sekarang ya ya sudah gitu nggak ada kelanjutannya gitu kan, orang bilang bayar ganti rugi lah inilah segala macam, apakah betul dibayar kita nggak tahu, kalaupun sudah dibayar apakah lakukan eh, apa namanya sesuatu gitu untuk restorasi, kayaknya nggak ada juga gitu ya, itu juga nggak ada gitu. But anyway, saya nggak mau sih terlalu bicara terlalu negatif gitu. Tapi intinya um, kita mesti ya mesti pay attention gitu ya, mesti pay attention, mesti merhatikan. Terus ya teman-teman yang bergerak di diving ini, dive pro dan seterusnya ya harus juga lebih banyak mengeluarkan
story-story, sharing story gitu dengan kondisinya seperti apa supaya orang tahu gitu. Karena kalau orang belum diving, dia nggak akan tahu, ya, nggak akan bisa ngerti ini seperti apa sih gitu ya di bawah Betul, situ. betul, 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 betul. Jadi peran komunitas diversnya sangat penting ya, sangat 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 bisa dibilang dia seharusnya menjadi leaders untuk speak up betapa sudah berubahnya alam bawah laut Indonesia gitu ya, Mas. Iya, diver itu ambassador of the sea lah bisa dibilang gitu ya. Dia mata kepalanya, dia story-nya gitu, mulutnya gitu yang bakal bisa cerita gitu. Karena eh, apapun yang kita buat di darat ini pasti efeknya ke laut gitu. Betul juga sih. Ya Mbak Pru ini salah satu ambasadornya sebetulnya gitu kan. Ya. Bisa cerita seperti apa. Oke, aku mau nanya, Pru nih, Pru kan juga sudah lama diving ya, dan sudah sempat ke Raja Ampat juga. Nah, kita tahu GAK itu, tambang mining GAK itu bukan baru, kecuali yang 54 atau 3 tambang baru kan. Tapi kalau GAK itu sudah sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu gitu. Nah, sepanjang ketika zaman dulu Pru pertama kali ke Raja Ampat, apakah aktivitas itu sudah terlihat, Pru? Sebagai travelers ya, dan apakah itu kemudian Pru melihatnya apakah memang ada dari dulu dan sekarang itu memang sudah terlihat apa perbedaannya? Dan untuk Mas Daniel, Mas, eh, industri di sana kan karena berita yang beredar itu kan hanya menyangkut soal dampak lingkungan, efek ke masyarakat lokal, tapi belum ada yang mungkin cerita terhadap dampaknya terhadap industrinya di sana seperti apa. Mungkin Mas Daniel bisa cerita industri pariwisata ya Mas, bagaimana resort ataupun homestay di sana ikut terdampak dan juga travel apa tour paket-paket tour itu jadi sedikit kalang kabut dengan adanya mining ini, mungkin mereka harus buka jalur lagi yang buka 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 jalur ya istilahnya kalau di diving ya, atau buka spot baru lagi gitu. Mungkin Mas Daniel bisa cerita dari sisi industri, Pru bisa cerita sebagai traveler gitu. Pru dulu mungkin ya. Oke, tadi suaranya putus-putus sih, jadi aku cuma Oke. dengar sekilas aja. Tapi kalau dibanding 15 tahun lalu ya, aku sih eh, mungkin nggak dalam kapasitas itu, mungkin yang tahu yang memang di sana ya. Jadi selama ini kan memang kita taunya juga dari media kan, gitu. Dan aku ngelihat memang apa ya kayak keterbukaan informasinya belum jelas gitu. Aku pun selama ini belum berpendapat karena aku nggak tahu realnya itu ada di wilayah mana. Kan kalau misalnya di area Taman Nasional sudah jelas gitu kan ya. Mm-mm. Seharusnya tidak boleh gitu karena Betul. itu kan Taman Nasional gitu kan. Nah, di area mananya terus pengelola. Nah, itu yang aku rasa harus ada keterbukaan jelas sih. Aku sih sendiri aku nggak anti sama tambang. Karena aku ngelihat pasti ada positif negatif. Betul. Dan untuk aktivitas itu sendiri, sebenarnya kan sudah ada aturan. Aturan itu sebenarnya panjang banget loh kalau kita nggak usah ngomongin soal mining ya. Iya. Kalau kita mau bikin satu resort aja di Taman Nasional itu tuh aturannya benar-benar panjang banget, luar biasa sulit gitu kan. Kalau dilakukan sesuai dengan aturan. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia itu kayak tadi kan udah dibilang aturan tuh kita punya banyak banget gitu. Aturan ngambil dari kayak aturan apa nelayan mengambil, aturan ikan-ikan yang bisa diambil atau enggak gitu kan. Ini sebenarnya tuh aturannya tuh udah banyak banget. Tapi bagaimana aturan ini bisa dilakukan sih dan gimana masyarakat bisa punya pengawasan. Itu yang sulit kan karena selama ini informasi yang kita dapat kayak potongan-potongan gitu, entah itu dari sosial media atau media. Jadi menurut aku yang penting keterbukaannya lagi, balik lagi pemerintah ya. Jadi harus ada benar-benar keterbukaan, kita bisa lihat langsung, kita bisa awasi langsung, apakah ini benar-benar dilakukan gitu. Jadi aku sih ngelihatnya dari sisi itunya aja ya gitu. Dan itu berlaku di macam-macam hal gitu kan ya. Entah itu di membuka lahan misalnya untuk bikin satu, kan kayak misalnya di Komodo kan ada banyak tentangan ya, Ya. tentang yang katanya akan dibikin di Pulau Padar gitu-gitu. Nah, kadang tuh kita taunya dari isu aja gitu, kita nggak tahu realnya apa, seperti apa. Nah, mungkin ini yang bisa buka benar-benar teman-teman media kali ya.
Karena isunya kan banyak banget dan bertumpuk, ada layer. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak, mana yang foto AI, mana yang enggak, gitu kan ya. Informasi yang benar yang mana, gitu. Karena website kan banyak banget yang kita percaya benar-benar truly kan dari media-media yang selama ini sudah memberikan informasi gitu ya, yang resmi lah gitu kan sebenarnya. Ya aku sih ngelihatnya dari itu, Berarti dari gitu. pengalaman Pru dulu gitu ke Raja Empat gitu, belum kelihatan ya Mm-mm. ini sendiri. Karena mungkin dia di agak belakang kalau geraknya gitu. Aku sih dari tahun sekian datang nggak pernah sama sekali ya ngelihat. Tapi kan kalau kita ngomongin Raja Ampat kan luas banget. Raja Ampat tuh luas, luar biasa gitu loh. Jadi kayak akan selalu ada banyak area-area yang nggak, walaupun kita udah berkali-kali datang, mungkin kita nggak pernah datang, kita nggak pernah lihat gitu sebenarnya. Itu kan. Dan kita bisa punya apa ya, point of view yang lumayan berbeda kan semenjak zaman drone kan. Kalau dulu kan kita lihat dari bawah aja gitu. Bisa paling heli, siapa sih yang bisa punya apa ya, akses melalui itu gitu. Gimana Mas dari sisi industri di sana Mas? Mungkin Oke. Daniel bisa lebih cerita. Em, ya kalau kalau yang satu memang GAK itu memang udah lama ya. Sudah lama sempat ditutup karena ada aturan kalau nggak salah, terus kemudian dibuka lagi gitu. Lokasinya cukup jauh sih dari tempat-tempat yang banyak dive resortnya ada gitu. Em, jadi kalau kita sih sebetulnya di beberapa dive resort di daerah selat apa namanya Dampier itu, area Dampier Strait, eh, ya nggak ada efek sebetulnya. Kita lihat nggak ada efek. Nah tapi kan em, ya sekali lagi ini em, selama diatur betul gitu ya, eh, seberapa luas sih gitu ya, minimum area gitu, kalau mau ada tambang boleh nggak sih tambang itu dilakukan di pulau kecil dan seterusnya, ini kan yang sebetulnya eh, menurut saya nggak clear gitu ya. Karena setahu saya Betul. kalau nggak salah GAK itu pernah buka kemudian ditutup karena aturan itu nggak boleh, terus kemudian di overrule lagi lah aturannya itu gitu ya, kalau nggak salah nih gitu. Sehingga hanya mereka kembali lagi beroperasi. Nah ini ya betul kayak tadi keterbukaan gitu ya, ini mesti disampaikan. Ya tidak anti tambang gitu, tapi selama itu memang bisa dilakukan atau harus dilakukan secara lebih ya responsible lah gitu kan, meminimalkan dampaknya gitu. Ya aturan kita punya banyak aturan, dia balik lagi gitu, sekarang penerapan aturan itu ya nggak boleh tebang pilih gitu ya, mesti betul-betul apa adanya gitu. Jadi jangan jangan hanya on paper aja strong gitu kemudian pilih-pilih tapi sisanya ya bebas gitu. eh Ya saya setuju tadi, media memang harus harus bisa menjelaskan ke orang itu, ke khalayak banyak gimana sih kondisinya. Nah sebenarnya ada satu hal yang sebetulnya menarik, nah ini balik lagi kita kaitkan masalah masalah jangka pendek dan jangka panjang. Satu pulau di area Pulau Raja Ampat itu namanya Wayak ya. Itu orang masih belum bisa datang ke sana untuk berwisata, itu masih ditutup. Yang nutup siapa? Yang nutup masyarakat. Karena apa? Karena tambang ditutup. Jadi, nah eh, ini informasi yang saya terima ya. Jadi masyarakat itu sudah mendapatkan eh, apa, income lah gitu, dari tambang. Kemudian begitu tambang ditutup, income mereka nggak ada kan. Yang tadinya mereka bisa bekerja di situ, terima pekerjaan dan sebagainya, sekarang nggak masuk. Apakah ini benar-benar murni masyarakat ataupun di belakang ada yang tunggangi, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi intinya orang sulit ke sana karena itu masih ditutup. Ya. Nah, untuk ke Wayak itu rata-rata yang berangkat ke sana itu kapal live on board. Kalau resort sih enggak lah gitu, mereka jarang karena jauh lokasinya. Jadi sampai sekarang belum belum bisa gitu, dan itu nggak dibuka, dia malah diblok. Nah efeknya di situ. Gitu. Nah di sini kan sekali lagi gitu. Kalau kita bicara marine tourism ya, kita bicara tourism yang friendly gitu.
Apa sih yang kita bicarain? Kita bicarakan pembatasan. Nggak bisa mass tourism. Betul. Ya. Kita bicara juga, ya berarti kalau pembatasan itu pembatasan jumlah orang, kemudian pembatasan resortnya, ya, kamarnya, pembatasan jumlah tamunya, terus resort itu sebenarnya nggak boleh berdekatan, gitu. Harus cukup jauh, gitu kan, harus ada jarak gitu, antara satu resort dengan resort lain. Nah, hal seperti itu gitu. Nah, kemudian bagaimana mereka harus ya mengelola dengan eco lah, beneran eco gitu ya, pengelolaan sampahnya dan seterusnya gitu. Nah, itu kan banyak yang harus dilakukan. Tapi kan kalau kita bicara resortnya bukan hotel 30 lantai dengan sekian ratus atau sekian ribu kamar, penyerapan lapangan kerjanya berapa banyak sih? Gitu kan? Juga nggak banyak. Gitu. Nah, mungkin juga nggak cukup untuk bisa running local ekonominya, mungkin juga nggak cukup. Gitu. Nah, kalau tambang, itu nyerap tenaga kerja lebih banyak. Gitu ya. Nyerap tenaga kerja lebih banyak. Dan terkadang lebih banyak pekerjaan, maaf kasar gitu ya, yang bisa dilakukan yang tidak terlalu memerlukan skill tinggi atau edukasi yang cukup tinggi gitu. Sedangkan kalau kita bicara tourism, Anda mau diving, mau jadi seorang dive guide gitu misalnya, ada trainingnya lagi panjang. Gitu. Wajib mesti bisa bahasa Inggris dan seterusnya. Kalau enggak ya gimana mau ngasih briefing ke tamu dan seterusnya. Jadi banyak itu persyaratannya. Lebih challenging. Gitu. Nah ini balik lagi gitu ke masalah short term sama long termnya. Jadi ya serba susah ya. Gitu. Kita mau bicara konservasi dimanapun, kalau masyarakat itu tidak jadi bagian dari konservasi itu omong kosong. Gitu. Nah, resort masuk, kalau memang resort itu mau bicara friendly, semuanya serba terbatas. Gitu. Mereka bisa charge lebih mahal, yes, karena orang akan ngantri untuk datang ke situ. Ya. Tapi ya penyerapan lapangan kerja juga nggak bisa terlalu banyak juga. Ya. Nah, di sini sebetulnya peran dari pemerintahnya juga gitu untuk bisa ngelihat dan harus punya blueprint gitu. Gimana sih mau ngembangin area seperti Raja Ampat contoh lah gitu, yang merupakan kawasan konservasi perairan yang apa namanya mau sebetulnya mau dibikin sebagai wisata bahari lah apalah segala macam. Nah, gimana sih? Nah itu harusnya ada blueprint betul gitu. Yang itu dijalanin konsisten dari awal sampai sekarang. Sedangkan kalau kita tahu kan di sini kan selalu ganti pemimpin, ganti kebijakan, itu berubah lagi semua. Betul banget itu. Ya. Nah ini yang akhirnya juga kusut gitu. Kompleks ya, bukan hal yang mudah gitu, bukan hal yang mudah. Jadi ya sudah gitu. Mau gimana? Beberapa area ya masih nggak bisa diakses. Gitu ya. Walaupun kalau untuk resort itu mau dibuka nggak dibuka nggak ada masalah gitu karena memang kita tidak ke arah sana. Gitu. Tapi ya teman-teman pengusaha yang di live on board gitu ya. Atau sudah ada nih misalnya saya dengar pengusaha live on board yang selalu punya trayeknya lah, punya areanya untuk divingnya sampai dengan ke sana, akhirnya nggak bisa gitu. Padahal promosinya sudah ke situ. Gitu. Jadi mereka harus ya berhenti di tempat lain, nggak bisa masuk sana. Gitu. Nah ini kan cerita juga, kenapa nggak bisa masuk? Masyarakat tempatnya nolak. Mulailah, ternyata pariwisatanya hanya dikuasai inilah. Nah, makin ramai lagi tuh story-nya gitu kan. Mau jadi pointing fingers gitu, kusut lah gitu. Jadi ya nggak tahu ya gimana nanti kita mau mengurainya gitu. Ya sudah gitu. Iya, itu sangat mudah sih. Tapi mungkin kita bisa mulai dari masa kecil dengan memberdayakan para divers dan komunitas diving. Nah, mungkin Mas Daniel dan kru bisa share ya apa yang bisa dilakukan oleh travelers untuk menjaga laut Indonesia. Bisa mungkin kru dulu kali ya untuk berbagi tipsnya bagaimana. Oke. Ya. Aku sebenarnya mau nambahin aja sih karena emang masalahnya kan kompleks banget ya, gitu. Ya. Nah, mungkin kita bisa ambil sampel kalau di
dari negara lain lah ya, karena negara kita kan kita tahu sendiri aturan pelaksanaan beda sendiri gitu kan, ya kayak nggak pernah sulit selaras gitu. Nah, kalau misalnya kita mungkin teman-teman bisa cek ada tambang uranium di Australia itu di Kakadu. Dia sebenarnya area kepisah dari Kakadu National Park. Jadi kalau Australia itu ada di bagian utara. Nah, dia itu di sana pengawasannya ketat banget gitu. Jadi benar-benar si pengawasannya kalau kita kan dari pemerintah ada pengawasan, tapi orang tuh benar-benar nggak bisa ngakses. Jadi kalau di sana itu mereka bikin pengawasan, terus ada dari kayak masyarakat adatnya juga. Jadi misalnya di Raja Ampat harus ada pengawasan dari masyarakat adat juga. Mereka harus dilibatin gitu kan. Mereka yang bisa tahu dan kita juga misalnya sebagai masyarakat bisa tahu dan teknologi kan udah luar biasa ya. Seharusnya nih kayak misalnya CCTV buka aja buat umum gitu misalnya. Dari pengawasan airnya buka untuk umum siapapun bisa akses setiap saat gitu. Jadi menurut aku tuh ya ya balik lagi ujung-ujungnya kan pemerintah. Tapi menurut aku sebenarnya bukan hal yang tidak mungkin bisa dilakukan sih gitu kan. Kayak selama ini di Raja Ampat emang beberapa kali kayak akses ke Wayak ada. Kita kalau dari yang diving biasanya suka dikasih tahu oh, lagi ada masalah nggak bisa ke sana gitu kan ya. Nah, yang tahu kan biasanya yang di sana lah ya gitu kan. Jadi supaya nggak dipertentangkan itu ya sebenarnya harus dibikin balik lagi aturan sama pengawasannya mungkin nggak cuma pemerintah ya harus ada elemen lain gitu. Jadi saya dari pemerintah, terus dari masyarakat di wilayah tersebut gitu kan, terus ke masyarakat umum gitu si Indonesia kalau bisa sedunia gitu bisa ngeliat gitu. Jadi sebenarnya balik lagi aturan dan perkembangan teknologi yang ada saat ini seharusnya bisa digunakan untuk itu sih gitu kan ya bukan CCTV yang tiba-tiba mati gitu tapi sebenarnya bisa digunakan untuk kita bisa akses informasi dengan real time gitu dan yang bisa melakukan pengawasan banyak orang itu balik lagi ke situ sih karena memang namanya kan jadi isu banget ya gitu jadi isu di mana-mana saling nunjuk saling nyalahin oh, ini kok warganya begini, oh kok ini dari perusahaan, oh ini dari pemerintah gitu. Jadi sebenarnya aku ngerasa sih harus disinergiin gitu dan kalau kita ngelihat kita juga nggak bisa nyalahin kayak masyarakat di daerahnya nggak boleh gini nggak boleh gitu gimana pun kan kita ngelihat dari kita yang enak duduk di ruangan ber-AC sambil scrolling tiap hari bisa pesan makanan via delivery gitu akan sangat berbeda dengan orang-orang yang ada di wilayah tersebut sih gitu itu sementara yang mungkin salah Jadi satu pemikiran aku aja ya. mungkin Mas Daniel bisa sharing pemikirannya. Apakah kita bisa memberdayakan divers dan komunitasnya untuk lebih bisa mengkomunikasikan pelestarian laut kepada traveler, terutama yang baru pemula ini? Oke, kalau sekali lagi diving ya, kalau kita bicara diving, kita bicara training apa dive training itu selalu diawali juga dengan informasi. Ini kalau belajar yang benar ya. Kalau belajar yang benar itu diving training itu selalu diawali dengan informasi-informasi yang terkait dengan environment gitu ya, lingkungan laut pasti ada, gitu. Pasti disisipi. Gitu. Do's and don'ts-nya itu ada. Gitu. Nggak bisa apa namanya sembarangan ya. Jadi intinya sudah mulai dikasih tahu lah gitu. Anda sebagai seorang sebagai seorang diver nanti mesti begini nggak boleh begitu gitu ya. Contoh kayak kita mesti bisa mengatur daya apung buoyancy gitu supaya nggak nabrak-nabrak karang. Gitu. Kita tidak boleh touching ya. Bagaimana berinteraksi sama marine life itu selalu diberitahu gitu, selalu ada informasi. Tapi kan itu ya lingkup kecil. Sebanyak-banyaknya diver berapa sih gitu. Lagi pula kebijakan yang penting gitu, sebetulnya. Gitu ya. Kebijakan Ya, atau sebetulnya, bagaimana? kebijakan atau implementasi? Ya dua-duanya lah gitu ya. Karena apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai apa masyarakat sebagai pelaku gitu pihak swasta atau apapun gitu ya, we can do so much tapi ya kalau tidak ada apa namanya
komitmen dari pemerintahnya juga ya, makanya saya bilang sama aja bohong gitu. Kita punya banyak kawasan konservasi perairan KKP, itu di bawah Kementerian Kelautan Perikanan. Kemudian kita punya Taman Nasional Laut ya, di bawah Kementerian Lingkungan Hidup itu. Kalau dulu kan Kehutanan, Lingkungan Hidup ya, Kementerian Lingkungan Hidup. Masih sama apa nggak sih? Atau kalau banyak kementerian sekarang jadi pusing juga gitu. But anyway, ada situ. Nah, masing-masing sudah ada gitu aturannya. Tapi yang kadang-kadang saya suka merasakan personally lah gitu. Kita ini jarang sekali orang melihat kita ini yang diver atau pelaku usaha gitu yang di situ yang punya concern gitu ya, sebagai partner gitu, sebagai mitra gitu. Kadang-kadang lebih banyak kayak Anda nih pelaku perusak nih. Nah, Anda nih salah satu pelaku yang merusak nih dengan wisata, aktivitas segala macam. Padahal kalau dipikir-pikir gitu, kalau saya bicara sebagai kacamata pengusaha, gitu, kita mau memastikan dagangannya kan laut itu, gitu. Dagangannya terumbu karang, dagangannya laut. Ya kalau kita mau sustainable bisnisnya, gitu, ya kita memastikan bahwa sesedikit mungkin kerusakan yang mungkin bisa terjadi, gitu, jaga, gitu ya. Tamunya kita kasih tahu, tamunya kita edukasi, gitu. Kita ingatkan terus do's and don'ts-nya seperti apa. Oknum pasti ada, gitu ya. Pasti ada oknum. Gitu. Saya minjem istilah oknum lah. Gitu. Ya, cuman nggak banyak. Gitu. Jauh lebih banyak orang yang sebenarnya concern kok. Tapi ya sekali lagi, what can we do? Gitu. Ya, we can just do so much gitu. Intinya ya ujungnya government-nya. Ya udah jadi mitra lah gitu ya dengan ya diver lah dengan pengusaha setempat apa segala macem gitu. Dengarkan kita juga gitu. Jadi jangan masuk merasa bahwa karena saya pemerintah kamu mesti dengerin gitu. Right or wrong, I'm the government gitu ya. Ya nggak bisa gitu juga gitu. Kita akan jauh lebih tahu gitu apa yang terjadi di bawah sana dibanding mereka gitu. Nah ini kan sebenarnya ya bermitra lah, berkolaborasi. Kita punya concern yang sama kok sebetulnya kan gitu. Nah mungkin satu contoh yang sebetulnya kalau saya balik lagi gitu, saya ambil contoh misalnya Raja Ampat, di sana itu ada namanya Badan Layanan Usaha Daerah BLUD ya, itu Unit Pelayanan Teknis Daerah PTD-nya dia yang looking after kawasan konservasi perairan. Nah kita ini berkomunikasi sama mereka, gitu. Jadi kita nih sebagai ya teman-teman pengusaha ini kita sering berkomunikasi. Kita tahu apa ada hal yang menurut kita nggak benar gitu ya, nggak beres. Apakah ada dugaan ada bom, ada dugaan shark finning atau apa kita kasih tahu. Demikian juga dari sana, mereka begitu bisa patroli nangkep, mereka kasih tahu nih kita nangkep nih gitu, orang yang illegal fishing di area kawasan konservasi, nangkepin hiu gitu, kita tangkap gitu, dan seterusnya. Jadi jalan tuh komunikasinya. Gitu ya. Dan ini baik gitu menurut saya, satu hal yang sangat baik, yang ya itu kan wilayah luas sekali. Gitu. Kalau setiap orang yang datang ke Raja Ampat, kalau kita bicara wisatawan mancanegara ya Wisman, itu satu kali datang itu memang itu berlaku kalau nggak salah untuk 1 tahun dia harus bayar 1 juta, ya 1 juta rupiah itu. Ada yang masuk ke kawasan konservasi perairan, ada yang masuk sebagai retribusi pariwisata. Nah ini sayangnya yang uang kalau masuk yang kita bayarkan untuk kawasan konservasi perairan atau ke Taman Nasional gitu, itu masuk PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Dan setahu saya larinya tuh ke pusat. Gitu. Nah terkadang ini tidak bisa mengejar kebutuhan teman-teman di daerah yang pelaksana tugasnya gitu, untuk patroli, untuk yang lain-lain. Gitu. Nah ini yang kadang-kadang jadi suka miss gitu ya. Nah di sini peran kita sebagai pengusaha adalah bermitra dengan mereka. Contoh misalnya kalau kita tahu ada aktivitas yang mencurigakan, yang ilegal, ya kita bisa informasi ke mereka, ya udah pakai kapalnya ini deh resort gitu untuk bisa jalan ke sana patroli dan seterusnya. Ya, jadi kita saling support lah. Ya itu yang bisa kita lakukan. Makanya ya,
kolaborasi ya think positif aja gitu. Apa yang kita bisa lakukan. Paling Ini seperti itu sih. oke, ini seru banget. Tapi aku pengen tahu nih, selama Mas Daniel dan kru diving sudah puluhan tahun, ya, lebih dari 10 tahun, ada nggak sih momen yang membuat kalian berdua tuh berpikir seperti momen pas melihat diving terus melihat laut seperti bukan rapuh ya, ada perubahan yang membuat menggerakkan hati kru dan Mas Daniel. Oke, I need to do something to serve the sea. Ya, aku saya ini nggak bisa dibiarin begini terus deh. Ada momen nggak sih yang bisa yang ketika diving yang membuat kalian berdua tuh tergerak untuk melakukan sesuatu ya pick up atau something gitu kan, mungkin ikut gerakan clean beach or ya mungkin gitu, bisa diceritakan tuh. Dan Mas Daniel ada momen seperti itu nggak? Boleh dari aku dulu aja. Eh, aku sih yang paling aku ingat di tahun, kan biasanya tiap tahun memang ada lah keliling-kelilingnya gitu kan ya. Mungkin ngamatinnya nggak bisa sebanyak Mas Daniel, tapi aku ingat banget di tahun 2016 itu aku keliling di beberapa titik di Indonesia, ada coral bleaching sih. Pada kayaknya di tahun itu, aku nggak tahu kalau di Raja Ampat tuh, karena tahun itu aku nggak inget. Pokoknya aku ingatnya aku sempat ke Gorontalo, terus di Menjangan di Bali, terus ada tempat lain. Si koralnya itu banyak putih gitu. Jadi memang dari perubahan suhu ya, karena kan mereka sensitif sekali koral itu. Perubahan suhu yang sedikit saja bisa langsung jadi putih gitu, putih dan mati gitu. Jadi itu mungkin salah satu momen yang ngelihat kalau ya kita nggak tahu lah climate change or anything, yang penting yang pasti ada perubahan di bumi kita ini yang slightly perubahan aja bisa berpengaruh sebegitu besar gitu kan sama laut gitu. Sama yang lain lagi aku pernah, aduh lupa ke daerah mana ya, aku ngelihat kalau lihat bintang laut mungkin diver tahu ya, ada namanya kan crown of Crown of thorn ya, Thorn. yang dia itu kan aku tuh ngelihat diambil-ambilin gitu sama orang resort. Kok diambilin gitu kan? Itu kebanyakan katanya. Jadi sebenarnya mungkin kita perlu tahu juga kayak ada beberapa area yang memang ekosistemnya udah nggak balance gitu karena eh, antara overpopulated atau ada spesies yang sangat berkurang gitu. Jadi nggak balance. Jadi yang pada ujung-ujungnya bisa ngaruh ke antara karangnya rusak gitu. Jadi si crown of thorn itu dia kayak makanin, kalau nggak salah makanin polip karangnya ya. Jadi karangnya kalau dimakan itu tuh jadi mati cepet banget gitu. Dan itu terjadi karena si predatornya tuh nggak ada, diambilin gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin as simple harus ada aturan apa ya, eh, pada saat nelayan mengambil mungkin kita bisa kasih tahu, kan ada beberapa yang masih suka ngambil kima juga gitu kan, itu kan padahal sebenarnya udah sulit banget ya gitu saat sekarang gitu. Jadi eh, aku sih ngelihatnya dari hal-hal itu ya nggak bisa langsung, karena mau keluar-keluar di apa juga kan, yang paling berpengaruh adalah mereka yang bersinggungan sama laut itu langsung ya. Jadi kalau misalnya jalan ya bisa dikasih tahu aja, oh ini jangan diambil. Kalau bisa kita sebagai tamu ya kita bisa itulah. Yang itu jangan pak, jangan diambil pak gitu. Jadi kelihatan aja kita nggak suka gitu kan. Nanti biasanya dia kan, mereka kan pengen tamunya senang gitu, pengen tamunya happy gitu. Jadi lebih ke hal-hal seperti itu sih yang mudah-mudahan nanti dia ingat, oh ini ada tamu-tamu yang nggak suka nih kalau aku ngambil ini gitu, ada tamu-tamu yang nggak suka, jadi mudah-mudahan nanti di nextnya dia nggak ngelakuin itu lagi gitu. Kalau dari segi customer ya mungkin yang bisa dilakuin itu. Dalam masih kurang waktu ya Mas Daniel. Sorry. Oke, ya untuk lokasi sih lupa exactly di mana gitu. Tapi eh, pernah diving terus ketemu apa ya badannya ikan hiu gitu, tanpa fins. Gitu. Em, itu shark finning ya. Jadi shark finning itu mereka tangkap hiunya, karena yang laku itu cuman finsnya aja gitu, daging ikan hiunya
nggak laku, gitu. Menuhin aja di kapal, mereka cuma ambil finsnya kemudian dibuang lagi ke dalam air. Sebelumnya ya hanya tahu dari film yang ngobrol gitu ya sama orang-orang campaign-campaign terhadap hal ini gitu. Belum pernah gitu kita ya lihat sendiri gitu dengan kepala mata sendiri. Tapi ya begitu diving terus kemudian ketemu gitu terus mikir gitu ya. Juga gitu kan hiunya juga nggak besar. Gitu. Ya di situ ngerasa sih gitu bahwa ya ini terjadi gitu ya bukan hanya sekedar story-story aja di luar dan ini betul-betul terjadi. Nah, um, akhirnya buat apa gitu ya udah yang bisa kita lakukan sebagai instructor gitu diving educator ya bawa itu sebagai cerita gitu ceritanya ke teman-teman karena saya ingat ini udah lama gitu ya saya kan ngajar diving mulai dari tahun 96 gitu. Um, ya banyak banyak teman uh, biasanya udah kita masukin lah otaknya kita racunin gitu say no to shark fins dan seterusnya gitu. Jadi ada teman akhirnya itu masuk gitu ke keluarganya dan sebagainya kalau pas diajak gitu keluarga kebetulan mau makan apa dengan keluarga besar ya macam dia bilang nggak mau gitu ya, karena ini loh storynya gitu ya senang juga sih gitu dengan sistem itu dia akan mengenalkan ke orang lain tapi ya itu yang bisa kita lakukan gitu kecil-kecilan gitu ya. Terus hal lain gitu misalnya kayak ya kalau sudah misalnya coral bleaching ya yang terakhir itu aja sih itu di belum lama ini terjadi di Raja Ampat di beberapa daerah nggak nyelam tapi tiba-tiba saya lihat fotonya di mana tuh gitu ya ada yang sebutin gitu lokasinya di sini gitu. Yang benar gitu ya, dan itu kelihatan gitu putih gitu. Sebetulnya Raja Ampat itu satu satu destinasi satu lokasi yang menurut saya paling resisten terhadap coral bleaching so far ya gitu. Karena udah terjadi lama gitu daerah-daerah lain dapat report oh di sini coral bleaching kita bisa lihat ya mapnya dari NOAA red area merahnya seperti apa ya ekspektasi itu nanti akan coral bleaching itu kita bisa lihat gitu nah, itu biasanya aman tuh Raja Ampat nggak pernah kena gitu. Terus kalaupun ada cepet lah gitu recover kelihatan gitu nggak pernah sampai habis gitu dan tiba-tiba kemarin lihat berapa bulan lalu lah gitu lihat fotonya kaget juga gitu. Dan setelah ngobrol sama teman-temannya itu kan disebabkan oleh penyakit gitu sehingga resilience-nya berkurang ya penyakitnya masuk gitu. Apa namanya kemampuan dia untuk tahan itu ya udah dia bleaching gitu. Ya, paling itu sih gitu. Hal-hal kecil lainnya juga banyak gitu daerah yang bekas dynamite fishing dan seterusnya gitu. Cuman ya saya berusaha untuk tidak terlalu mengingat yang jelek-jelek gitu malah lebih lebih prefer untuk melihat yang bagus lah gitu ya karena nggak enak gitu bring negativity itu nggak enak gitu. Ini nggak mau nyalain media gitu tapi kan media sebenarnya lebih laku kalau beritanya negatif gitu kan ya, dibanding yang positif gitu. Nah saya sih lebih prefer ya udah kita bring up yang positifnya aja lah gitu let's do something gitu kan nah, paling itu aja sih jadi ya as a diving educator gitu ya kita coba mobilize lebih banyak orang aja gitu untuk bisa kasih apa propose aja gitu yang lebih dalam this is diving you're not just anda nggak hanya sekedar diving tapi ya bisa melakukan sesuatu gitu ya terhadap lingkungan gitu hal yang simple kita punya event kalau saya di PEDI kita ada program namanya diving against debris kita ngajarin atau introduce lah ke diver-diver itu gimana sih gitu mengutin sampah di bawah air gitu ya. Kita data nanti sampah itu kemudian setelah data itu kita akan kirimkan lagi untuk bisa kita lihat patternnya sampah laut itu seperti apa kemudian dari jumlah sampah yang ada itu nanti bisa kelihatan apakah ini sampah rumah tangga apakah ini shipping dan seterusnya gitu. Kita punya event-event atau course lain lagi di bawah PD Aware, Coral Conservation, Sharks Conservation dan seterusnya. Nah paling hal seperti ini yang diperkenalkan terus gitu ya dengan ekspektasi ya nanti dia akan ngobrol ke orang yang lebih banyak. Paling seperti itu sih. I see. Ini seru banget nih, sebenarnya aku pengen ngobrol panjang lebar kali tinggi gitu kan. Cuman kayak kita sudah ngobrol hampir 90 menit. Mungkin last question buat Pru dan Mas Daniel. Jika laut bisa ngomong,
Kira-kira laut akan berpesan apa sih ke kita dari Mas Pru, dari Pru dan mungkin bisa, karena kan Pru dan Daniel yang paling sering bersentuhan dengan laut gitu. Jadi mungkin bisa merasakan feel-nya laut gitu. Kalau laut bisa ngomong, laut bisa berpesan, apa sih yang akan dilakukan dikatakan mereka? Apa ya? Aku sih selama ini nggak cuma laut ya kali ya, kalau kita Ya, bersinggungan sama alam. Aku ngerasanya kalau alam tuh akan selalu, ya you are welcome, tapi do with your own risk gitu. Karena apa ya, kita itu kecil banget dibanding alam. Manusia mau kayak apa, pada saat aku jalan biasanya kayak kalau misalnya cuaca nggak memungkinkan, misalnya nih kita mau ke Wayak, tapi wah lagi nggak bagus apa segala macam, aku selalu bilang pasti kayak, walaupun udah ngeluarin duit segimana gedenya, kalau misalnya lagi nggak memungkinkan, jangan maksain gitu. Karena alam tuh way kayak beyond us gitu loh. Jadi kayak nggak, bukan hal yang bisa dipaksakan. Jadi aku ngerasa kalau misalnya apa ya, kita punya itikat yang baik terhadap alam gitu, biasanya sih nggak tahu ya, ini kayak kayak manifesting, ala-ala manifesting gitu sih, tapi kayak biasanya orang-orang yang dia datang dengan, oh ya aku mau enjoy alam aja gitu kan, terus nggak harus begini harus begitu, nggak punya kayak, oh udah ngeluarin duit sekian harus begini harus di sini maksain segala macam, biasanya akan diberikan yang terbaik gitu dari alam dan laut gitu kan, kalau kita bicara soal laut gitu itu apa, terjadi juga misalnya kita diving kan ya, ada misalnya dia udah jauh-jauh nih ngumpulin duit berapa tahun gitu untuk diving di salah satu spot, tapi pada saat itu gitu di musim yang bagus tiba-tiba ombaknya mungkin kan segala macam, ya bisa apa gitu. Jadi kayak kita mau melakukan sesuatu di alam akan ada risiko masing-masing gitu. Jadi aku ngerasa alam ya, ya udah do with your own risk gitu kata alam. Jadi kita nggak jangan maksa, jangan harus gimana, karena alam ya jauh, kita kecil banget gitu dibandingkan alam ini. Aku ngerasanya kayak gitu sih. Jadi kayak nggak harus di ini kan, alam alam itu kayak hal yang harus kita tolongin banget gitu, karena alam itu besar gitu kan, kayak ada gempa aja kan efeknya bisa seperti apa gitu. Satu kota bisa habis gitu kan. Jadi menurut aku dengan kita respect outputnya, ya kita akan memberikan yang terbaik gitu ya untuk alam, dan kita akan berbuat dan perilaku kita juga with respect gitu ke alam begitu. Tapi respectnya bukan karena takut ya, jadi kayak the balance lah between kita respect tapi kita sayang juga gitu. Aku ngerasa kayak gitu sih mungkin ya yang aku rasakan. Terima kasih. Mas Daniel gimana? Mm-mm. Em, ya mungkin sama seperti manusia kali ya. Orang butuh apa? Butuh respect, butuh appreciation gitu. Karena kalau kita tidak memperlakukan dengan tanggung jawab, nggak berlakukan dengan hati-hati, ya once it's gone gitu. Dan kita nggak akan tahu bagaimana rasanya until it's gone gitu kan. Jadi ya saya rasa itu sih gitu ya, respect sama appreciate ya, itu yang penting sih gitu, menurut saya. Jangan alam jangan terlalu dilawan, dan tapi alam juga pengen untuk dihormati dan diapresiasi. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Daniel dan Pru, atas uh, insight, knowledge, dan sharing pengalamannya. Semoga ini sumpah seru banget. Dan kayak aku pengen lanjut sampai malam gitu, tapi kan nggak mungkin ya. Jadi uh, kita akhiri saja sampai di sini, dan untuk teman-teman Purwakar, kita akan masih ada episode 4 di hari Senin dengan tema frontliner. Jadi tetap stay tune di Purwakar Lekap Live untuk next Monday ya, Senin besok gitu. Oke, terima kasih Tri dan Miss Dana sekali lagi, dan untuk teman-teman Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you. Thank you.